hari ini meriah banget karena kita mau merayakan ulang tahun King Nasar. Happy birthday King Nasar. Happy birthday King Nasar. Nah, sebenarnya aku tuh nggak terlalu suka dirame-ramein. Kenapa? Karena buat aku gini, ulang tahun itu sebenarnya kalau orang memahami arti ulang tahun itu sebenarnya gini. Ulang tahun itu adalah bagaimana cara kita ya muhasabah diri. Ya benar. Apa yang menjadi kekurangan kita itu semuanya disapu bersih. Menjadikan kita lebih baik lagi, misalkan contohnya ditingkatkan ibadahnya. Menjadi orang yang lebih berguna, bermanfaat untuk orang-orang. Amin. Jadi kalau aku tuh, kalau ulang tahun tuh menyikapinya seperti itu. Iya, bukan tapi ya pesta party. bener-bener ini tuh sebagai bentuk syukur aja gitu. Alhamdulillah bahwa King Nasar selalu diberikan kesehatan. Ya, sebagai pengingat buat kita jangan lupa untuk selalu bersyukur, berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan termasuk pencapaian King Nasar di usia yang ke-32 ini kan. 37. Tapi kan tetap yang penting semuanya barokah, rezekinya Betul. banyak. Kayak Kak Dewi kan misalkan di usia sekarang yang menginjak usia sekarang kan diberikan selalu tambah fresh, tambah muda, tambah cantik. Kayak Apalagi King Nasar. pakai jepit ini bagus banget deh. Cantik banget ya, Ya pokoknya kan? kita berharap ya. Makasih ya stylistnya ya bagus banget loh dari Trans TV itu memang top Iya ya. kita juga tuh gaya banget. Pokoknya di hari ini kita berdoa semoga King Nasar sahabat kita ini selalu Ya. diberikan kesehatan. Amin. Semakin sehat, semakin berkah, selalu Amin. dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala bersama keluarga. Betul. Bahagia dunia akhirat, semakin Ya. sukses, semakin bahagia. Itu Amin. dia ya. Padahal udah lewat dari tanggal 5 ini. Gak apa-apa, Gak kenapa hari apa-apa, ini baru gak apa-apa. dirayain? Kenapa? Kan masih bulan yang sama. Soalnya Iya, gini bener guys, sih. soalnya nih kita Sobat Ambiar, kenapa King Nasar tuh ulang tahunnya minggu lalu tapi baru dirayain hari ini? Iya. Karena cuman hari ini akhirnya kita berhasil mendatangkan seseorang yang berjasa terhadap King Nasar. Betul. Beliau ini adalah seorang bidan yang membantu melahirkan mamanya King Ini Nasar kan, waktu ini itu. kan tahun 2025, jadi mukanya udah baru, semuanya baru pokoknya. Siapa sih? Iya, beneran. Ini artis Pasangannya Korea. baru putus 2024, sekarang ada pasangan baru 2025. Hah, maksudnya? Dan Semuanya serba baru. Dia bintang Korea. Dia bintang Korea? Iya. Dia bintang Korea. Oh bidannya dari Korea? Dari Korea. Oke, jadi datang di Bukan pagi bidan, bintang. Oh bintang, oh Bidan. aku dengarnya bidan, ternyata bintang. Bintang Korea. Oh bintang, oke ini Ini bintang tamu yang Idola spesial. Idola K-popers, ibu-ibu. K-popers semua. Kalau buat Sobat Ambiar selalu bertanya, kemana sih teman kita Karen Delano? Ya dia lama menghilang, karena kan kita tahu kemarin dia habis reparasi kaki-kaki ya. Karen Delano ini lagi Habis ini dia operasi wajah. Karen ini parfumnya wangi banget tuh mah Jehong Karen. Kita capek akan pakai wangi hadirkan ya? ya. Kita mau kasih lihat dulu guys, ini bintang tamu kita lah ya. Siapa? Buat yang kangen sama Karen Delano, kita lihat penampilan perubahannya setelah operasi di Korea Selatan seperti apa. Di pagi-pagi Ambiar, Karen Delano. Udah. Hey. Annyeonghaseyo, annyeonghaseyo. Mohon maaf deh. Gua lihat dari pinggir masih sama aja. enggak dari kemarin di Instagram ya kan dia tutupin muka. Lu gaya banget. Aku hadir di sini untuk ulang tahun kamu. Selamat ulang tahun. Happy. Enggak. Dia mah nyindir karena waktu birthday dia Eke nggak ada. Iya. Cuma Jehong. Tapi cuma ulang tahunnya Nasar yang lengkap formasinya ya. Iya. Oh, ulang tahun. ya. Gua bilang Ulang apa tahun aku Ujus? nggak ada King Lu mah- Nasar. Giliran Ulang gue tahun nggak King ada Nasar. siapa-siapa. Aku udah nggak mau, Ujus maksa. Aku udah nggak mau. Aku bilang nanti yang lain pada ini. Oh lu kayaknya lu spesial banget lu ya. Karen, sini Karen. Banyak. Jus yang adil dong, Jus memperlakukan hostnya. Ya ini juga adil. Udah gitu ulang tahunnya Nasar dekornya bagus banget ya Wi. Kan Ujus. Iya ya, bagus banget loh. Dekornya paling mahal. Cakep loh. Aku suka program ini mulai ada perpecahan ya. Jangan dong. Ayo dong. Buka dong. Coba lihat wajah baru Karen Delano. Wow. Karen ceritain dong apa aja yang lo lakukan di Korea Selatan, operasi apa? Aku tuh kemarin facelift. Oke. Ponytail lift namanya. Tapi nggak ada yang berubah kok. Nggak, sama benerin hidung karena kemarin kan sempat agak turun bagian sininya. Ya hidung Iya. doang yang berubah. Oke. Udah sama pore surgery. Ini masih hidung- bengkak ya? Tapi hidungnya Ini tetap. masih bengkak banget. Iya benar. Ini Coba. hidung akan tetap begini atau takut belesek lagi? Gak tahu, doain dong jangan besok lagi. Ya Allah, Doain jangan begitu. ya Allah mudah-mudahan berhasil kali Coba ini. deh.
Kayaknya bagusan yang di sini ya. Bagusan yang Tunggu 3 bulan Guys. lagi baru. Kak, Ini kenapa masih nggak bengkak kepengen banget. yang biasanya Mau lihat jahitannya nggak? Jangan. enggak. Nggak boleh. Kita liatin dulu ya perbandingan Karen Delano kemarin sebelum ke Korea Selatan sama kemarin setelah reparasi di Korea Selatan tuh lihat ya. Ini dia sebelum di Korea Selatan. Sebenarnya sih menurut kita baik-baik aja ya. Oh iya ada perubahan. Jadi kemarin itu tuh kan apa namanya scar bopengnya aku kan cukup kelihatan. Sekarang tuh udah enggak karena ada scar surgery-nya. Oh, gitu diapain Kak? Ditumbuk-tumbuk sampai berdarah gitu-gitu. Oh Tuhan, ya Allah sakit dong. Tapi ini masih bengkak jadi hasilnya belum terlalu kelihatan. Nanti juga pasti kelihatan lebih bagus lagi ya. Tapi aku rindu banget loh sama di sini. juga kan. Terus aku suka udah smile line-nya juga udah berkurang Nggak boleh loh. terlalu ini kan. Nggak boleh. Close up dulu dong wajahnya Karen Iya. Delano. Silakan Smile Sobat line-nya Ambiar loh, yang pengen lihat bagus. perbedaan. Tolong di close up wajah Karen Delano. Ini dia Karen Delano. Bagus, Karen Delano ciptaan dokter. Jangan gitu dong. Nanti rame, pulang dari sini enggak, rame. kalau ini mah beneran ini bagus yang ini bener. Iya. Gak bohong ini Bagus bener. tapi bagus ya. Ya kan kemarin-kemarin kan Enggak, memang bener, sempat Ki, bener, turun, bagus, jadi Ki. sekarang dibenerin dikit aja. Gitu. Pokoknya kita berharap udah ini yang terakhir Karen jadi operasi lagi. Tapi memang pengennya kayak gitu, nggak enak tahu masuk ruang operasi. Udah tuh. bersyukur aja Deg-degan pokoknya ya. tahu, Wi. Iya kan Iya. takutnya gak hidup Takutnya lagi. nggak bangun lagi. Ingat Ya tidak Allah, ada yang astagfirullahaladzim. sempurna bagaimana cara kita mensyukuri. Tapi sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak buat Bengkel Nawilis yang sudah mensponsori. Aku mau ngucapin terima kasih buat dokter aku, Dokter Song, terima kasih. Oh iya, Dokter Song. aku juga mau ngucapin selamat menikah buat Mas Revin dan Mbak Mita. Aha. Ya. Apa lagi tuh? Keluarga besar dari Bapak Anda Budi Revianto. Aduh. Iya, PJ Selamat Gubernur menikah, Kendari ya. selamat menempuh hidup baru. Selamat ya sayang ponakan-ponakku, mudah-mudahan Suaranya sakinah mawaddah cuan nih. warohmah. Betul. Ya, Ya, amin, amin, mudah-mudahan Tante Dewi segera menyusul. Amin. Aduh. Sama semoga kamu segera menyusul sama anaknya Bang Hotman Paris. Kemarin baru menikah. Mewah banget iya. ya. Tapi nanti Iya, kita akan iya, cari iya, tahu iya, seperti iya. apa pesta pernikahannya. Mewah. Terlebih dahulu kita akan undang yang satu ini. Seorang pengacara, bling bling lawyer ya. Kita tahu dia pengacara Bukan yang tidak lagi. ada lawannya. Tapi kabarnya sedang huru hara melaporkan pengacara yang lain. Di pagi-pagi ambil kita hadirkan ini dia Bang Hotman Paris. Bagus banget ya sepatunya Bang Hotman ya. Salim dulu dong. Keren banget sih Bang Hotman sepatunya. Bang Hotman luar biasa. Cocok banget. Ini bajunya terbuat dari dari atas. apa sih gue bilang? Lah ya, Bang Hotman ya. Tapi yang ini bahannya bagus ya, ada iya. bulu-bulunya. Nggak, sepatunya ada keren sekali loh. Lihat deh sepatunya Sama- loh. Guys, Wangi wih, kekayaan Kalian gitu pada ya. tahu nggak sih ini baju nggak ganti baju dari semalam malam resepsi kan? Ya, tapi ini udah ganti sama dasi. Tadi malam kan kupu-kupu sama baju putihnya ganti. Wih. Oh ini baju resepsi tadi malam? Iya, tapi karena terlalu mahal, terlalu indah. Jadi sayang Oh, kalau nggak mau dibeli dipakai ya. lagi, Pak. Tapi kemejanya ganti sama dasi. Tadi malam kupu-kupu, dasi kupu-kupu. Kok kita nggak diundang bang? Karena itu khusus Pak Prabowo itu nggak suka kalau terlalu banyak. Jadi hanya kalangan atas aja. Atas aja udah Oh penuh. jadi kita kalangan bawah gitu. Enggak lah begitu. Nggak, bukan kalangan mereka. Ya. Enggak, tapi Bang Hotman ini baik, dia WA-in aku kok. Dia minta aku Iya. datang, dia baik banget. Ya ilah. Dia mah semuanya juga Aku begitu, mau Bang lebih Hotman. dari sini tapi belum terkabul. Takut. Bang Hotman, tapi semuanya kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Nanti kita bahas ya Bang, Ya. soal Frank yang kemarin baru saja menikah. Selamat buat Frank dan juga sang Iya. istri. Semoga tentu saja Mas Tuhan Frank, selalu semangat memberkati ya, selamat Tapi ya. sebelumnya kita mau kasih lihat, Bang Hotman kemarin ini menjadi viral di media sosial. Kita tahu ya tanggapan Bang Hotman di media sosial tentang Loli yang kemarin sempat melarikan diri katanya dari safe house atau rumah aman. Nah kita mau kasih lihat tanggapan dari Bang Hotman Paris. Seperti apa nanti kita minta klarifikasi dari seorang Hotman Paris Hutapea. Iya. Kak bagus deh Kak pakai jepit. Kasus yang kemarin abang melaporkan Bang Rasman. Kenapa? Bang Rasman abang laporin. Oh itu sudah lama, tapi baru diadil. Dia sudah terdakwa, sudah sidang 3 kali. Oke, Ya. itu Berarti itu untuk kasus lama gitu. Kasus ya, Bang? lama, cuma karena saya terlalu sibuk Iya, jadi iya. pengacara para naga. Oke. Jadi saya nggak sempat, baru terakhir karena dia terlalu bacok dan terlalu banyak ngomong, akhirnya gue seriusin. Terdakwa sudah sidang 3 kali. Oh, sudah Bagi saya yang sidang. penting dia duduk di pesakitan dulu biar mulutnya itu dijaga gitu. Abang emang untuk dugaannya tuh dugaan apa bang? Ya masa gue dibilang ada jadi gini, dia bikin di Instagram dia Ya. tanpa lapor polisi, Ah. tanpa somasi, tanpa hubungi saya. Hotman itu penjahat seks katanya. Gue kan nggak penjahat kan? Enggak. Dia bilang, oh iya. Dia bilang gue kelainan seks. Siapa bilang gue kelainan seks? Normal banget gue. Bang, itu berarti undang-undang ITE jatuhnya? Undang-undang ITE. Kemungkinan restoratif justice gimana bang? Rasman berdamai.
Rasman botak lu gak mau damai sama lu. Tapi Bang, Tapi kan abang kan polisi kan pasti akan menawarkan restoratif justice. Tidak ada, karena sudah ke pengadilan, sudah selesai, sudah tertutup kemungkinan itu. Abang, tapi mohon maaf ya Bang, kalau Abang bilang bahwa oh, ini mulutnya ini nggak bisa dikontrol. Tapi kan kita juga tahu kalau Abang ini juga termasuk pengacara yang vokal sekali Bang. Saya tidak pernah ngomong yang seperti itu. Saya ngomong substansi kasus. Saya nggak pernah bilang sama orang, hei kau tuh kelainan seks, kau penjahat seks. Mana pernah gue ngomong gitu. Yang gua sikat substansinya. Oke, jadi menurut Abang tidak ada restoratif justice untuk kasus ini ya Bang ya? Sama si Rasman berdamai. Nih Rasman nih kau nonton nih. Oke, jadi masih terus lanjut ya? Masih berlanjut sudah sidang. Bagi saya yang penting dia duduk botaknya itu duduk di persidangan. Soal, kan yang berperang kan bukan aku, jaksa yang mewakili negara. Aku hanya jadi saksi pelapor. Jadi ingat ya, ini kasusnya sudah kasus lama, bukan kasus baru. Iya. Tapi baru diurusi sama Bang Hotman karena kan dengan kesibukannya beliau. Nah, dia terlalu banyak bacot terus. Iya benar. Ya, Oke. hanya orang lain yang ada beberapa pengacara yang sudah saya bikin tersangka, tapi karena saya lihat kelakuannya berubah, ya gue diamin aja. Saya tidak pernah nyenggol kalau nggak disenggol duluan. Oke. Iya, itu keren banget Bang itu, Bang. Ya. Itu saya Bang, banget. kalau Bang. misalnya besok Bang Rasman minta maaf sama Abang datang langsung gimana? Untuk Rasman tidak ada maaf sama botakmu. Jadi nggak ada maaf, nggak ada ampun? Nggak ada maaf karena itu orang tidak pantas dimaafkan. Oke, baik. Ya kita lihat peradilan nanti seperti apa ya Bang. Kita beralih kasus kali ini. Kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu Loli, dia kabarnya melarikan diri dari safe house. Mohon maaf, LM ya, inisial LM. Kita harus bilang inisial karena di bawah umur ya. Ya. Inisial LM dia melarikan diri dari safe house atau rumah aman. Tanggapan Abang gimana Bang? Jadi gini, kemarin saya ditelepon sama Nikita. Mau nggak jadi pengacaraku, hanya kau yang mampu lawan si botak katanya kan. Terus saya bilang, saya tidak mau mencampuri kasus. Apalagi sudah berjalan lama. Nanti dikira orang saya seolah-olah nggak ada kasus. Jadi saya waktu itu menolak bukan berarti karena saya tidak teman sama Nikita, bukan. Karena sudah berlangsung lama, kan saya nggak mau. Cuma saya hanya kasih pandangan secara teori hukum. Oke. Jadi saya tidak memihak untuk siapapun. Secara teori hukum, anak di bawah umur tidak hanya boleh kasih surat kuasa ke pengacara melalui ibunya. Baik. Karena demi undang-undang anak di bawah umur itu walinya adalah ibu. Jadi kalau ada seorang anak di bawah umur kasih kuasa ke pengacara lain, anaknya sendiri yang tanda tangan, itu tidak sah dan polisi berhak menolak surat kuasa itu. Oke. Itu adalah perintah undang-undang. Baik. Itu yang pertama saya bilang ya. Jadi sekali lagi saya tidak mau mendukung siapapun, saya hanya ngomong normatif hukumnya. Ingat ya, ini normatif hukum, bukan Ya, yang mendukung kedua satu saya bilang, pihak. yang kedua saya bilang, kalau hubungan seks dengan anak di bawah umur, walaupun suka sama suka, itu ancaman hukumannya 15 tahun dan itu bukan delik aduan. Polisi yang mengetahui itu walaupun suka sama suka. Yang datang ke Kopi Joni sudah berapa orang saya proses dan dipenjara gara-gara begitu. Oke. Dan saya nggak tahu apakah mereka hubungan saya nggak tahu. Itu kan ada butuh pembuktian ya Bang. Ya. Tapi kita balik lagi sama tadi poin 1 bahwa Abang bilang kalau misalnya anak masih di bawah umur, dia tidak bisa memberikan kuasa kepada pengacara karena harus ada tanda tangan dari wali atau ibunya. Harus ibunya yang Harus kasih surat. ibunya. Pertanyaannya adalah apakah Abang tahu bahwa Loli sudah apakah Abang tahu bahwa LM sudah menyerahkan kuasa kepada pengacara barunya? Dalam arti kata ini asumsi kita adalah Bang Rasman. Saya nggak tahu, saya bilang substansinya saya nggak tahu. Cuma aku melihat di medsos katanya si botak itu mengatakan siapapun yang menghubungi itu anak di bawah umur harus melalui saya katanya. Oke, Nah, paham. itu Iya, saya. iya. Jadi sekali lagi saya tidak mau membela siapapun. Iya, Itu perlu itu agar jangan dikira gua itu cari kasus. Oke. Saya itu ngapain cari kasus kayak gitu? Jadi kalau Rasman bilang begitu jadi terkesan bukan- bahwa sudah ada kuasa gitu ya, Dan terkesan. katanya ya. kan malah mengunjungi rumah aman tengah malam. Iya. Mungkin gara-gara itu makanya datang jagoan kita. Oke baik. Bang, tapi kita mau kasih lihat juga satu artikel. Abang boleh tanggapi yang satu ini ya Bang ya. Hotman Paris tanggapi kasus anak Nikita Mirzani, senggol polisi, masih adakah hukum di negeri ini? Gimana Tanggapan tuh Abang? Bang? Ya, lagi-lagi saya ngomong normatif hukum. Iya, Karena Bukan di memihak. medsos kan dikatakan sudah begini, sudah begini, Betul. sudah tinggal bersama, Betul. sudah gini, bahkan sudah ada katanya kemana itu, yang bagian-bagian kalau Oke maaf Bang, kita Ya, nggak bisa itulah ngomongin itu. pokoknya. Kita sedang live Pokoknya soalnya. itulah ya, ya Bang. itulah Ya. katanya Ya. sudah sampai ditarik di Ya, kurat atau segala ya, macam. ya. Ya, ya kalau memang makanya saya bilang secara teori normatif hukum kalau itu ada walaupun suka sama suka polisi berhak
melakukan tindakan hukum. Itu hukumannya berat. Gitu. Itu normatif. Itu Kalau itu beda dilakukan dengan ya, Bang. pencemaran nama baik. Ya. Kalau pencemaran nama baik harus si korban melapor. Kalau pelapor mengatakan nggak jadi deh, itu nggak bisa. Ibaratnya pembunuhan misalnya. Kalau pembunuhan walaupun si keluarga korban memaafkan si pelaku, tetap harus dipidana. Sama itu dengan hubungan intim dengan anak di bawah umur. Sekali lagi, saya tidak tahu apakah ada, tapi teori hukumnya begitu. Dan saya memang menolak jadi pengacaranya Nikita karena saya tidak mau dianggap ikut-ikutan numpang nebeng top gitu loh. Gue udah lebih top dari si botak itu. Jadi memang butuh pembuktian ya Bang ya untuk Ya. dibuktikan seperti apa. Kelas gitu loh Ya. Bang Hotman Tapi gitu ya. teori hukum ini yang seperti abang bilang, ini kan belum terungkap sampai dengan sekarang. Apakah itu dikarenakan belum ada bukti yang... Ya kita nggak tahu, kita nggak tahu. Jadi mungkin lebih bagus tanya kepada pihak-pihak terkait, terutama kepada Sinik, ya kan? Oke. Bang, ini kan kita tahu bahwa LM, putri dari Nikita Mirzani, ketika dia melarikan diri dari safe house atau rumah aman, yang dia hubungi adalah Bang Rasman ya. Terus kemudian banyak juga netizen yang bilang, udahlah Bang Rasman, angkat anak aja Loli gitu, angkat anak aja LM gitu. Tanggapan Abang gimana kalau misalnya Bang Rasman mau adopsi atau angkat anak LM? Ya kalau adopsi kan harus izin pengadilan, harus izin orang tua, nggak bisa Harus dong. sidang dong semuanya itu. Nggak bisa, nggak bisa. Nggak Harus boleh sidang. sembarangan. Oke. Apalagi Dan kalau ada orang tuanya nggak bisa. Bang, Dan seperti Rasman adopsi anak, aduh. Bang begini Bang. Apalagi kalau cewek cantik. Bang, 4 bulan lagi tuh LM usianya 18 tahun Bang. Tanggapannya seperti apa Bang? Kalau misalnya kasus ini masih terus bergulir, kemudian usia dia sudah 18 Ya, tahun. secara sekali lagi saya bukan pengacara Nikmir ya. Secara teori normatif hukum ya dia sudah bebas bertindak kalau sudah dewasa. Oke. Gitu. Baik. Termasuk nanti kalau dia jadi aspri gua, lebih cocok jadi aspri gua dong naik Lamborghini gua. Dan KTP gua masih lengkap. Tapi ya apapun itu ini jadi perhatian satu Indonesia ya Bang. Kita juga berharap tentu saja bisa dilihat seperti apa pada Ya. akhirnya. Karena Ya. benar-benar satu Indonesia memantau kasus ini ya. Benar. Ini juga menjadi pelajaran buat yang Dan lain. juga KTP, hati-hati KTP, Kenapa? hati-hati aja. Kenapa Kenapa KTP? Bang? Kenapa Dia Bang? tahu ngerti KTP apa? Kenapa? Hah? Kenapa KTP? Udah jangan bohong, jangan udah. Ngapain ditanya Bang? Aku nggak tahu, aku nggak paham. Ya Bang. nanti aja pas iklan, pas KTP iklan. apa maksudnya? KTP tahu? Apa? Kenapa Bang? Belakangan ini ada modus Heeh. rayu cewek, saya sudah itu janjinya nggak dikasih. Nggak tahu siapa itu pelakunya. Aha. Tapi saya sudah selesai, ning dang, duit gua habis. Ini KTP jaminan katanya. Gua nggak tahu siapa itu. Buat pinjol. Buat apa? Oh ya oke. jaminan, karena Oke. nggak bisa bayar. Aku nggak paham ya. Tapi Bang kita tinggalkan kasusnya LM ya. Kita berharap semoga LM pun juga dengan ibunya bisa menemukan titik tengah. Karena tentu saja kita yakin tidak ada yang namanya mantan anak pun juga mantan orang tua. Bang kita beralih ke Agus Salim Bang. Ini juga sampai dengan sekarang. Ini ibarat sinetron sampai dengan sinetron tersanjung aja kalah ya. Belum kelar-kelar sampai sekarang. Ya. Kita kasih lihat yang satu ini. Ada sebuah artikel. Tak ikhlas duit donasinya dialihkan ke korban bencana di NTT. Hotman Paris bela Agus Salim. Gua nggak bela Agus Salim. Ini artikel bohong lagi nih. Barusan Bang Hotman bilang enggak aku nggak bela. Aku nggak bela Agus Salim. Oke, tanggapannya gimana ketika donasi Agus Salim itu yang aku sedih Betul. banget yang Itu gitu. donasinya dialihkan ke korban bencana alam di NTT melalui Yayasan Tenovi karena memang uangnya Kalau sudah ditransfer, donasi ya. tersebut belum diserahkan ke Agus, memang Agus belum jadi pemilik uang tersebut. Ya. Betul. Ya, kan jadi dia tidak berhak menggugat perdata dan pidana orang Bukan pemiliknya bukan kok. pemilik, Oh, oh. ya. Cuma perlu diperhatikan secara mendalam waktu si Novi mengumpulkan sumbangan itu, apakah diumumkan ini untuk Agus? Iya. Ya, tapi Novi juga bisa mengatakan bahwa sumbangan ini kan untuk tujuan kemanusiaan. Kalau kau bukan tepat sasarannya karena perbuatan kamu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ya dia berhak mengalihkan. Bang, alurnya kan adalah saat itu donatur memberikan donasi secara langsung ke nomor rekeningnya Agus Salim. Ya. Itu kan alurnya. Semua masuk ke rekeningnya Agus Salim, kemudian timbullah konflik ini, baru akhirnya Agus Salim setuju untuk mentransfer Mengembalikan donasi lagi. tersebut, Ya. bukan mengembalikan, tapi mentransfer donasi tersebut ke nomor rekening Yayasan Tenovi. Dari Yayasan Tenovi baru disumbangkan akhirnya pada korban NTT. Jadi awalnya Pertanyaannya kenapa Agus Mentransfer ke balik. yayasan? Oke. Itu dulu ditanya. Apa Nah.
kesepakatan mereka waktu itu. Berarti ketika awalnya kan abang dulu bilang, ketika awalnya masuk ke Agus Salim itu menjadi haknya Agus Salim. Benar. Tapi ketika akhirnya Agus Salim Mentransfer ke Yayasan Tenovi, itu sudah bukan milik dia lagi. Tergantung apa Kan ada kesepakatannya kesepakatannya, waktu kenapa? itu. Apakah itu untuk dikembalikan oleh Agus kepada yayasan atau dititipkan, kita nggak tahu. Itu yang kita nggak tahu ya. Ya kita nggak tahu. Jadi tapi aneh, dia sudah terima kok dikembalikan ke Kembalikan yayasan, lagi. berarti ada niat untuk mengembalikan. Iya. Jadi kita harus Berarti tahu udah bukan dulu. miliknya dia lagi. Tapi kalau uang itu sudah dia kasih Agus Salim, sudah milik dia. Kalau sudah dikasih, ya yang menyumbangkan pun tidak berhak menuntut lagi. Gitu loh. Oke, jadi nggak masalah kalau misalnya disumbangkan ke korban alam NTT ya. Tergantung waktu dikembalikan uang itu ke yayasan, status yayasan apa? Ya. Apakah hanya menyimpan atau titipan atau apa gitu? Kata Farhad Abbas katanya setiap penerima donasi dari Agus Salim itu bisa kena pidana, Bang. Lawan lagi. Enggak, dia kan itikat baik, mana nggak bisa si penerima sumbangan nggak bisa dong. Ya. Itu kemarin sempat Pihak beredar di media ketiga online. yang menerima sumbangan kan ada pihak yang beritikat baik. Tanggapan Abang gimana dengan statementnya? Saya tidak setuju secara teori hukum penerima sumbangan itu pidana, enggak dong? Iya dong. Ya enggak. Kan mereka itu kan menerima sumbangan. Kenapa harus bisa dipidana ya? Iya, nggak ada alasan untuk berpidana. Dia terima dari yayasan bukan. Kecuali dikatakan bahwa ini hasil penggelapan ya baru. Oh iya. Kecuali dia tahu, ya kan? Aduh semoga baik-baik aja, ini udah terlalu Iya. lama banget ya ini. Udah 2025 ini, aduh ya Allah. Selesai. Panjang Udah sekali selesai urusannya. deh. Oke, kita tinggalkan lah ya. Kita mau bahas berita bahagia nih Bang. Tanggal 8 ya, tanggal 4 kalau nggak salah, pemberkatan ya. Iya. Kemudian 8 hari kemudian, tadi malam baru saja diselenggarakan resepsi pernikahan putra sulung dari Bang Hotman Paris, Frank Hutapea. Selamat ya Bang ya. Kita kasih lihat ini satu artikel. Selamat. Postingan Iya ya postingannya. Aduh cantik sekali Aku seneng banget nih pengantinnya. statementnya Bang Hotman. Jangan Jangan sebut sebut dirimu laki-laki laki-laki. kalau kamu tidak bisa melaksanakan tanggung jawabmu kepada keluargamu. Selebihnya nakal dikit dan jangan munafik. Tetap loh ya, ada nakal dikit loh. Emang Kenapa jangan ada nakal dikit ya, dong, Bang? Bang? Gini loh. Kita ini manusia normal. Benar. Kalau kau mengatakan tidak suka wanita cantik, gua gugat lu sekarang. Suka banget Bang. Artinya, Kalau cantik. semakin kita kaya, semakin berduit, makin banyak wanita cantik, kemungkinan itu menyimpang dikit boleh. Gak boleh ah. Egois lu juga menyimpang kalau ada cowok Enggak ganteng. ada Bang. Tapi keluarga itu number one. Ya. Iya. Kayak saya itu nggak pulang di Jakarta. Walaupun saya sudah pemilik dari begitu banyak night club, saya selalu pulang. Iya. Tapi sesudah ada dosa dikit gitu loh. Dosa dikit loh. Makanya begini, sangat indah kalau istri kita itu bangun, dia lihat suaminya ada. Oh jadi Walaupun kaki udah lemes gitu loh. Jadi analoginya kayak botol kecap Bang, botolnya Benar. dipakai kemana-mana, isi kecapnya dipakai tapi botolnya balik gitu. Kok lu tahu, lu pelaku juga loh. Perasaan, ini ngomongin soal perasaan, isi Ya kecapnya kurang lebih perasaan, begitu. Ah, Artinya, pelaku juga. coba anak saya 3, semuanya fakultas hukum dari Inggris. Ya. 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 Semuanya dari kecil sudah di sekolah internasional, uang sekolahnya 30.000 dolar setahun waktu itu. Ya. Dari JIS kemana. Terus yang cewek sekarang satu-satunya putri Indonesia, masih umur 26 tahun, jadi pengacara di Inggris. Punya bersaing dengan para pengacara Inggris, dia punya izin praktek di Inggris. Sekarang megang cabang pengacara Inggris di Singapura. Ya. Yang cowok juga semua, kayak yang cowok tadi malam itu, anak saya prank itu, semua dia bisa undang. Saya tenang aja, sampai Panglima, Prabowo, kalau Prabowo karena hubungan dengan saya, Ya. Prabowo itu pertama kali 3 jam di resepsi pernikahan seorang presiden. 3 jam ditanya lama sih. Ya, ajudannya pada bingung. Kenapa sih sampai 3 jam? Itu Hotman Paris adalah pengacara yang sangat loyal membela kliennya dan setia. Memang waktu Prabowo dulu sudah tidak berkuasa lagi, Ya. waktu Soeharto jatuh, dia kan sudah tidak berkuasa lagi. Kemanapun dia undang saya selalu datang. Padahal saya lagi ngetok-ngetoknya waktu itu. Saya jadi pengacara 1000 naga. Oke. Bang, kita mau kasih lihat ya, ini momen ketika Presiden Republik Indonesia bersama dengan Wakil Demen Presiden Bang Hotman. untuk datang ke pesta pernikahan atau resepsi pernikahan putra sulung Hotman Paris Hutapea ini. Ini dia. Selamat ya Bang Hotman. Keren banget dekornya, bagus banget Bagus, Bang Hotman. mewah banget. Ya memang bagus banget anak saya yang bikin pas Ini biayanya biaya pagi- anak atau biaya orang tua ini? saya udah anak saya udah punya, tapi semua tanggung jawab saya. Bang, dengar-dengar itu dekornya endorse Bang Hotman ya? Enggak, Enggak pakai endorse. justru saya pagi-pagi, kan jam 7 pagi selalu akunting gua datang. Pas datang, apa ini? Dekor. Hah? 1 M hanya dekor doang, 1 miliar.
1M. Itu dibayar sama abang apa abang Aku yang minta endorse? bayar. Minta endorse nggak? Nggak ada di endorse satupun. Waktu itu anak, kenapa nggak endorse? Saya bilang nggak. Apalagi datang, kan waktu itu banyak menteri, Panglima, Panglima TNI, Mendagri, Menhankam, direksi Pertamina. Masa gue endorse kan malu-maluin. Iya jangan. Oh, iya iyalah. Anak sempat usuk tapi enggak lah gue bilang. Nggak usah. Ya, Iya. akhirnya waktu tanda tangan agak pusing. Nah, Oh banyak ya. berat tanda tangan ceknya itu. Tapi kan nggak apa-apa Bang Hotman bersyukur nih- dong. Itu hanya dekornya satu miliar. Dekor doang itu belum yang lain-lain. Oh belum, bahkan ini desain Regis. Abang emang habis berapa sih bang total kemarin resepsi pernikahan buat? Kira-kira ada nggak Cinta? sampai 5 miliar abang? Oh 5 miliar. Wow. Bener kan 5 miliar? Bang, tapi ternyata katanya menantunya abang ini bukan main-main juga orangnya ya. Dia berprestasi. Kita mau kasih lihat ini dia cantiknya menantu dari Bang Hotman Paris. Apa ya? Ya, cantiknya menantu Hotman Paris, Winona Delani Tandra, diam-diam miliki profesi mentereng dan disebut keturunan konglomerat. Ya bang. Ya dia Emang putrinya profesinya- pengusaha dari Medan. Oh gitu. Dia juga Profesinya udah apa, bisnis Bang? sendiri. Oke. Dia udah bisnis juga. Lulusan luar negeri juga? Ya lulusan luar negeri juga. Udah bisnis sendiri. Kenal di mana bang? Pacaran 8 tahun. Oh, Frank itu wow. kenal di Tapi mana? katanya udah 7 kali putus. Oh, putus nyambung, putus nyambung. Ya biasa pacaran putus naik. Ya kayak bapaknya ya. Makanya kemarin ada yang bercanda. Jangan cepat-cepat kasih warisan katanya. Ntar kalau cerai gimana? Bang, ada perjanjian pranikah nggak? Belum, saya aja sudah ingatin termasuk anak saya yang pertama. Aha. Tapi ingat, ini perlu juga pendidikan hukum bagi masyarakat. Walaupun ada perjanjian pranikah, itu hanya berlaku kalau cerai. Iya. Tapi kalau anak kamu yang kaya meninggal misalnya, itu tidak berlaku pranikah. Warisan tetap jatuh ke istrinya. Oh, Ya. hanya kalau cerai aja ya? Kalau cerai aja. Cerai hidup gitu bang. Cerai hidup. Tapi kalau cerai meninggal, anak istrinya berhak warisan. Berhak warisan. Ya. Ini kita baru tahu. Bang, doain teman kita katanya juga dia pengen menikah di Hotel Bintang 5 sebentar lagi. Di mana? Sama siapa? Katanya tahun ini Hotel Bintang 5 kan? Bintang apa? Sama Amin, amin gitu Wi. Amin. Amin, ya kan? Hotel Bintang 5, harga kaki 5 ya. Kalau ada kayak gitu ya. Nanti kita Amin. lihat Dewi loh. Bang, selamat ya Bang ya. Thank you. Oke, dan juga buat Frank juga selamat. Semoga tentu Dan saja. Kenapa? sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Prabowo. Ya. Karena ini pertama kali kan dalam sejarah kepresiden 3 jam presiden tetap betah di resepsi itu. Saya sangat kagum. Ada pesan Bang dari sahabat kita, minta tolong katanya ajudannya tolong diundang ke sini, ajudan Pak Prabowo. Ayo bilang langsung. Ada satu yang ganteng namanya Rizky. Wi, yang itu. Oh kalau itu yang satunya lagi bang. Hah? Yang satunya lagi. Oh bang, oke bang, nanti kita insya Allah kita akan Bang undang Mayor, para Bang ajudan. Mayor, Bang. Kita para ajudan-ajudannya semuanya. Suka mayor. Gosip nih bang, pada mau gosip. Kita kembali saat lagi tetap di Bagi Bagi ya.